Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan sehat walafiat semua ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbirzik,ni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, tetap semangat ya anak-anakku semuanya. Kita sudah melaksanakan PTS dan silahkan dikerjakan semua tugas-tugasnya. Dan kita sekarang akan melanjutkan materi keempat, bab keempat ya. Oke, bab keempat di sini Ibu akan menjelaskan tentang listrik statis dan penerapannya dalam kehidupan. Apa saja yang akan kita pelajari di bab ini? Yaitu tentang konsep listrik statis dan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini konsep listrik ini ada tentang muatan listrik, hukum Coulomb, medan listrik, dan beda potensial dan energi listrik. Oke, Ibu akan menjelaskan yang pertama adalah tentang muatan listrik. Muatan listrik ada dua, yaitu muatan listrik positif dan negatif. Oke anak-anak, silakan dibuka bukunya halaman 89 ya, buku paketnya. Nah, di mana muatan listrik yang bernilai positif disebut dengan proton dan disimbolkan dengan tanda positif atau plus. Sedangkan muatan listrik negatif disimbolkan dengan tanda minus atau tanda pengurangan gitu ya, kurang atau tanda negatif. Nah, itu disebut dengan elektron. Nah, di mana satuan muatan listrik ini disimbolkan dengan C atau Coulomb ya. Kalau penyebutannya Coulomb, C-nya harus huruf besar ya anak-anak. Muatan listrik yang sejenis akan terjadi tolak-menolak, hampir sama dengan magnet ya. Magnet juga mempunyai kutub utara dan kutub selatan. Apabila dia mempunyai kutub yang sama, akan terjadi tolak-menolak. Sama dengan muatan listrik. Maka kita tidak bisa membuat suatu aliran listrik apabila muatannya itu sejenis, karena akan terjadi tolak menolak gitu ya. Jadi harus plus ketemu dengan negatif, baru bisa terjadi muatan listrik. Oke, yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang hukum Coulomb. Hukum Coulomb berbunyi adalah peristiwa tarik-menarik atau tolak-menolak disebabkan oleh gaya Coulomb tersebut. Berarti akibat dari gaya. Nama gayanya adalah gaya Coulomb. Oke anak-anak. Nah, rumusnya adalah F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Q1Q itu apa? Coulomb. Coulomb 1. Apa itu tadi Coulomb? Muatan listrik. Berarti muatan listrik 1, Q2 muatan listrik 2. K-nya itu apa? Konstanta. Konstanta ini di sini adalah ketetapan. Nilainya sudah ditetapkan oleh yang penemunya gitu ya. Berapa nilainya konstantanya? Yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb. Nah, itu konstanta. 9 kali 10 pangkat 9 ya. Kemudian Q-nya tadi adalah muatan listrik pertama, Q2 muatan listrik kedua per R kuadrat gitu. Nah, R-nya itu adalah jarak antara kedua muatan, dan itu dibagikan ya anak-anak. Nah, di sini Ibu udah menjelaskan keterangan dari rumus tersebut. Nah, kita perhatikan ya. Oke, yang ketiga, Ibu akan menjelaskan tentang medan listrik. Nah, daerah yang masih terpengaruh oleh sifat kelistrikan suatu benda disebut medan listrik. Sifat kelistrikan benda dapat ditunjukkan oleh adanya garis gaya. Arah garis gaya akan menunjukkan jenis muatan yang ada dalam suatu benda. Nah, ini bisa digambarkan dengan tanda panah ya anak-anak. Nah, perhatikan. Di mana rumusnya adalah E sama dengan F per Q. F tadi gaya Coulomb ya. Q-nya itu adalah muatan. E itu apa, Bu? Medan listrik. Oke. Satuannya adalah Newton per Coulomb.
Yang keempat adalah beda potensial dan energi listrik. Beda berarti ada dua nanti tegangan atau beda potensialnya. Oke, kita lihat di sini. Saat terjadi petir, muatan berpindah dari awan ke awan atau awan ke bumi. Muatan dapat berpindah karena adanya beda potensial listrik. Berarti ada perbedaan ada perbedaan listriknya ya. Di antara, nah kita bisa lihat di sini gambarnya, videonya di sini kita lihat ya, petir terjadi duar gitu ya. Siapa yang tidak pernah mendengar petir? Pasti semua pernah ya. Apalagi pada saat musim hujan. Kenapa pada musim hujan? Karena tadi adalah muatannya berpindah. Berpindah dari mana? Dari awan ke awan. Bisa juga dari awan ke bumi. Nah, rumusnya beda potensial ini adalah V sama dengan W per Q ya. W itu adalah usaha yang diperlukan atau energi listrik tadi, yang satuannya adalah joule. Q-nya tadi adalah jumlah muatan listrik, V adalah beda potensial yang dilambangkan dengan satuan volt. Nah, kita lihat di sini contoh soalnya. Perhatikan baik-baik. Dua benda bermuatan A dan B masing-masing sebesar 8 mikrokolom dan 6 mikrokolom. Gaya yang timbul saat kedua muatan didekatkan sebesar 270 Newton. Jika konstanta elektrostatis 9 kali, nah ini konstanta tadi yang Ibu sebutkan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom, maka hitung jarak kedua muatan. Berarti yang ditanyakan apa? R ya, jarak. Nah, kita selesaikan, kita sebut dulu diketahuinya ya. Kemudian kita ubah dulu mikrokolomnya ke kolom, oke? Ditanyakan R dan E. E-nya tadi apa? Medan ya. Medan listrik. Oke, kita jawab. F sama dengan K dikali QA. QA, Q1 sama aja ya. QA itu berarti muatan listrik 1 gitu. QB muatan listrik 2. Kalau misalkan Q1 kali Q2 sama juga artinya. Nah, kita perhatikan di situ tadi gayanya 270 Newton dikali konstantanya QA sama QB-nya sudah diubah ya, berubah menjadi kolom. Kenapa diubah menjadi kolom? Karena satuannya tadi harus kolom ya. Oke, dimana R kemudian kita buat rumusnya, R kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dengan satuannya, kemudian dikalikan dengan QA QB per 270. Tadinya 270 Newton itu dari si F atau gaya kolomnya itu, sehingga dapatlah jawabannya 4 dikali 10 pangkat min 2 karena dikuadratkan, hilang dulu pangkat 2 karena yang tanyakan R-nya saja. Kemudian yang E rumusnya tadi apa? Medannya itu F sama dengan per Q, permuatan. F-nya tadi 270. Kemudian QA-nya berapa? QA-nya tadi adalah 8 kali 10 pangkat min 6. Berarti jawabannya 3,375 kali 10 pangkat 7. Ya anak-anak. Oke. Perhatikan di sini. Di mana dendrit ini merupakan serabut-serabut pendek yang berupa tonjolan sitoplasma yang bercabang dari badan sel saraf. Nah, yang mana badan sel saraf? Yaitu sel body yang kelihatan di situ. Nah, kemudian akson itu serabut yang panjang dan tidak bercabang. Nah, apa fungsi dari akson? Nih, yang akson nih yang ada di ujungnya si nukleus dan di antara sel body atau badan sel. Fungsinya adalah untuk meneruskan impuls. Apa itu impuls? Rangsangan. Rangsangan yang berasal dari badan sel ke neuron lainnya. Oke. Sedangkan selubung mielin tadi, nah ini dia nih, mielin sheath namanya di sini ya, yang kayak apa tuh? Bulet-bulet gitu ya.
Nah, ini rangkaian dari sel Schwann. Apa fungsinya? Mempercepat jalannya impuls. Jadi, pada saat kita diberikan rangsangan ataupun sentuhan, baik itu panas, dingin gitu kan, maka sel saraf akson menyampaikan kepada si badan sel. Badan sel kemudian menyampaikan ke nukleus. Nah, sel Schwann ini membentuk jaringan yang berfungsi untuk menyediakan nutrisi bagi si akson. Nah, begitu ya anak-anak ya. Dimana dendrit itu menerima rangsangan. Dendrit inilah yang menerima rangsangan yang datang dari ujung akson. Kemudian impuls rangsangan itu dibawa ke sel saraf. Seperti itu anak-anak. Nah, kemudian hewan-hewan listrik tadi Ibu sebutkan, ini ada ikan belalai gajah. Perhatikan ya. Kemudian ada ikan pari, hiu kepala martil, lele listrik juga ada ya. Kemudian ikan sket listrik. Lihat tuh, serem-serem juga sih ikannya ya. Belut listrik. Kemudian ada beberapa tadi itu listriknya ya. Hewan-hewan yang ada listriknya, hewan yang mengandung listrik gitu. Nah, ikan belalai gajah tadi itu ikan belalai gajah. Nah, udah ikan belalai gajah gitu. Bukan ada gajah di ikannya ya, tapi memang namanya ikan belalai gajah. Nah, dia ini si ekornya itu dilengkapi dengan organ yang menghasilkan listrik khusus yang terdiri atas ribuan elektroplas. Wah, kalau kena ke kita sengatannya mantep ya. Tapi di air tawar tidak ada itu. Oke, kita menjelaskan penggunaan listrik statis di lingkungan sekitar kita. Nah, makanya nih lihat gedung-gedung bertingkat Jakarta ini, gambar Jakarta ini ya. Nah, ini penangkal petir. Apa sih gunanya penangkal petir? Nah, prinsip kerja penangkal petir yaitu pengosongan atau penetralan muatan listrik. Pengosongan ini disebut dengan pentanahan. Jadi, pada saat listrik ada petir nih, kan berarti ada aliran listrik di petir itu. Nah, kemudian dia diteruskan ke penangkal petir itu. Dari penangkal petir itu maka menyampaikan sampai ke tanah. Oke? Ini pengecatan mobil. Nah, pengecatan mobil juga penggunaan listrik statis juga, di mana butiran cat mobil akan bermuatan listrik ketika bergesekan dengan mulut pipa semprotannya itu ya. Kemudian penggunaan listrik statis di lingkungan sekitar kita. Nah, ini apa ini? Pabrik ya, cerobong asap. Di mana komponen utama dari cerobong asap itu adalah mengendapkan elektrostatis berupa kawat yang bermuatan negatif dan plat logam yang bermuatan positif. Nah, sehingga asap yang dikeluarkannya ini sudah bersih menjadi ion-ion positif. Jadi dibuat alatnya. Jadi bukan berarti itu keluar asapnya hanya sembarang saja, bukan ya, tapi sudah udah di elektrostatis, udah di ionisasi, seolah-olah mengalami ionisasi, sudah bersih gitu. Kotoran-kotorannya yang tadi yang dari pabrik itu dikeluarkan, tapi posisinya adalah sudah bersih. Itu gunanya ada cerobong asap di pabrik-pabrik. Kemudian mesin fotokopi juga ya. Nah, di mesin fotokopi juga menerapkan konsep listrik statis. Komponen utamanya yaitu menerapkannya apa? Penggunaan toner ya. Nah, toner ini memiliki muatan negatif sehingga mudah ditarik oleh kertas. Oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran tentang listrik statis. Nanti kita akan bahas di WA Group. Ibu akhiri pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.